Kembali lagi di Hot Room, Pak Kodari, tolong dulu dijawab singkat karena kita kalau baca makalah tidak ada waktu. Iya. Bapak sebagai ahli dari segi membaca UUD 45, setuju nggak bahwa di situ tidak ada syarat 20%? Ada plus minusnya, Bang. Ya? Ada plus minusnya. Kalau PT tinggi itu misalnya ya, calonnya sedikit, maka pemilunya misalnya ya berhadapan dua pasang, itu satu putaran. Pertama, ketegangan bisa lebih pendek. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk dari pemilu segi itu satu formal kali. Dulu, formal aturan, ada nggak di konstitusi kita diatur 20%? Tidak ada, Bang, tidak ada. Secara formal ya. Tidak ada. Ya, tetapi memang yang namanya judicial review itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kan begitu kan? Ya. Nah, kalau kita bicara argumentasi politik, Bang, ini variabelnya bisa banyak sekali dan masing-masing ada lebih dan kurang. Pak Kodari gitu. berpendapat tidak secara formal tidak diatur dalam konstitusi, tapi menurut Bapak perlu. Jadi begini, Bang, kalau balik lagi ke sini, Bang ya, balik lagi ke sini, ini ada pasal mengenai syarat perolehan atau dukungan 50% plus 1 dan minimal 20% di minimal separuh provinsi Indonesia. Nah, saya melihat mungkin selama ini yang nggak dibahas oleh teman-teman ahli hukum yang berada di luar gitu. Tapi begitu dia masuk ke dalam, ternyata dia lihat undang-undang, oh ada syarat nih ya bahwa harus perolehan sekian persen, begitu. Sehingga kemudian akhirnya antara entry dengan keluar ini harus bareng, Bang. Sedikit, Bang, terakhir, Bang ya. Jadi tahun 2003 itu ada ayat yang mengatakan, pasal yang mengatakan begini, sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% suara nasional. Tapi khusus untuk pemilu 2004, ada syarat transisi, yaitu 3% kursi DPR dan 5% suara nasional. Jadi sebetulnya dari awal PT Tinggi ini adalah kesepakatan politik dari pembuat undang-undang. Tapi itu kan DPR. semua diatur dalam undang-undang, iya, kan? Betul. Kita kan bicara Mahkamah Konstitusi itu kan membandingkan undang-undang dengan konstitusi. Iya, Bang. Jadi Bang. bukan betul, tapi tidak ini bisa penting dipakai patokan undang-undang. Tapi ini penting disampaikan. Kenapa? Karena yang berdebat di sini ini kan itu teman-teman dari partai politik begitu. Jadi mereka ini harus diingatkan mengenai sejarah dan kronologi dari proses pembuatan undang-undang ini sendiri begitu. Ibu Susi, bagaimana pendapat Ibu? 0% ya, 0% atau 20%, Ibu Susi? Menurut saya, Bang, undang-undang, aturan hukum, apapun yang dibuat oleh ahli hukum, oleh wakil rakyat, seharusnya itu punya decency, punya rasionalitas tinggi, punya logika dan keadilan yang bisa diberikan, dinikmati kepada rakyat Indonesia semuanya. Apakah syarat bahwa 20 everybody is equal, yang kuat, yang lemah. Ya, kalau saya melihat seperti ini, itu menutup potensi anak-anak bangsa yang baik, bahkan menutup potensi negeri ini untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Jadi Ibu, karena menjadi sempit. Jadi gitu Ibu, loh. kalau 0% Ibu bisa jadi presiden ini, Bu? Ya nggak mungkin, Bang. Kenapa enggak? Mana bisa? Saya ini hari-hari urusannya sama ikan. Tapi kan bukan sama orang-orang Jakarta. Oke, jadi Ibu berpendapat syarat 20% itu tidak adil? Tidak punya desensi dan keadilan. Tidak punya desensi. Potensi, ya, logika itu harus juga punya desensi, Bang. Ibu mengatakan bahwa syarat 20% itu tidak adil, tidak ada syarat desensinya, berarti Ibu juga berpendapat putusan MK itu menurut Ibu salah semua. Benar ya? Itu dulu sebentar. Saya tidak dalam posisi punya keahlian atau legitimasi untuk mengatakan MA salah, tapi sebagai orang yang punya logika dan nurani, itu tidak logik dan tidak berkeadilan. Oke, jadi putusan MK itu menurut Ibu Susi tidak logik dan tidak berkeadilan. Sekarang partai yang menikmati kenikmatan 20%, Bapak Masinton Pasar Ibu dari PDIP, silakan. Tidak disensi katanya. Mentang-mentang lu berkuasa 20%, enak aja lo, ya. Jadi orang-orang yang pintar seperti aku jadi nggak bisa maju. Ya silakan, Pak. Jadi begini, Bang.
ini nggak ada urusan kami yang menikmatin karena Ya orang lain nggak bisa maju Pak yang lebih pintar. syarat threshold ini adalah keputusan politik bersama. Dan ini Keputusan politik bersama. ya 20% itu Ya. sudah diputuskan sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Tapi sebagian katanya walk out, ya kan? Artinya begitu. Nah, tapi yang saya mau katakan adalah Ya. kalau kita mengacu pada politik perundang-undangan kita dan konstitusi kita, maka sangat jelas di pasal 6A itu. Jelas sekali bagaimana presiden itu pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Bagaimana kemudian cara mengusungnya partai politik dan gabungan partai politik. Kemudian bagaimana legitimasi sebarannya karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. 20% di 50%, lebih dari 50% Tapi itu kan pernah wilayah dipakai provinsi MK. Indonesia. Tidak pernah dipakai MK Nah, sebagai alasan kan? artinya apa Bang? Kemudian ya di pasal 5 tadi yang sudah disampaikan Pak Kaudari sangat jelas tata cara pemilihan presiden itu diatur oleh undang-undang. Maka itulah yang disebut sebagai open legal policy tadi. Nah, tadi teman-teman menyampaikan dan dari beberapa gugatan yang disampaikan masyarakat semua KU Ya. ditolak oleh MK. Ya, alasan konstitusionalitas, alasan akan melahirkan praktek kolusi korupsi, oligarki, monopoli apa segala macam gugur semua. Artinya apa? Bahwa konstitusi kita memang secara jelas ya dalam sistem presidensil ini butuh legitimasi yang kuat. Makalah tadi diatur tentang syarat partai politik, gabungan partai politik, sebarannya. Nah, artinya apa? Presiden threshold ini tidak ada membatasi hak warga negara. Bahwa ini adalah awal. Karena calon itu dia butuh Ya jelas legitimasi. membatasi dong Pak. Apa? Jelas membatasi dong. Saya ini pintar, doktor cum laude. Saya nggak bisa mencalonkan diri jadi presiden. Boleh. Gimana caranya? Masuk partai politik. Ada mekanisme di dalam partai politik. Maka partai politik itu ya dia harus bekerja keras. Meraih dukungan rakyat. Dan sekarang kenapa PDIP sekarang mengusulkan bahkan mau naikin dari 20 jadi 30%? Benar nggak itu? Enggak ada. Kami secara resmi 20% ini. Itu bukan usulan, mungkin pendapat pribadi kali. Oh. Nah jadi Bang, artinya apa? Kita perlu kepemimpinan yang legitimate. Kepemimpinan yang legitimate itu apa? Melalui partai politik. Partai politik itu apa? Adalah pilar demokrasi. Pemilu itu adalah jalan demokrasi. Disitulah kemudian seleksi kepemimpinan tadi. Tapi Maka kan kalau seleksi kepemimpinan kan pemilu itu sendiri dong. Kan pemilu itu sendiri, rakyat yang milih nanti. lah iya, makanya berlombalah partai politik untuk meraih kepercayaan rakyat agar bisa mengusung calonnya, bisa mengusung calon presiden. Maka disitulah pentingnya fungsi legitimasi meraih dukungan rakyat. Kalau tadi. gitu saya tanya Pak Willy dulu deh. Nasdem itu katanya nggak mau 20%, tapi nggak mau 0%. Nasdem maunya berapa persen? Makasih Bang Hotman. Ya sebenarnya kalau melihat ini Bang Hotman harus kita lihat secara komprehensif. Apo dan mengapo gitu kan. Kenapa seperti itu? Kalau sederhana ini kan orang berpikir motifnya, oh dulu tinggi sekarang minta 0%. Ya lu enak sendiri aja. Lu mau 0% mau jadi presiden. Kita butuh demokrasi ini pelembagaan, konsolidasi. Nah dalam dua hal itu kita harus berpikir secara objektif, ada will to sacrifice di sana. Di sana partai melakukan proses pelembagaan, mengorganisasikan pemilih, menginstitusionalisasi demokrasi, ada rekrutmen, ada pendidikan politik, sementara ini ada ujuk-ujuk aja. Nah memang jadi tidak relevan di dalam negara demokrasi manapun ketika pilpres dan pileg berbarengan ada presidensial threshold. Ya, itu secara konsep demokrasi. Tapi kebetulan saya ini mantan kepala sekolah demokrasi Bang Hotman. Tidak ada satupun demokrasi yang sama di kolong langit ini. Dia memiliki identitas
dia memiliki kemufakatan dan kesepakatannya. Jadi Nasdem maunya yang mana? Nah, Nasdem tentu harus kita lihat apa yang menjadi kebutuhan Yaitu tadi. apa? Satu, bagaimana kemudian kerannya lebih dibuka. Harus ada titik tengah. Yaitu apa? Abang ini udah kayak anak Ya, iya TK. dong. 20% atau berapa gitu loh? Ya sabar Bang. Kalau propos Nasdem itu bisa kembali ke 2003, Yaitu? 15% atau kemudian partai-partai yang ada di DPR itu berhak mengusulkan kandidatnya. Jadi ketika dia memiliki parliamentary threshold, dia otomatis memiliki tiket untuk mengusung. Jadi 15%. Ya, 15%. 10 Oke, sampai 15%. kita istirahat dulu, kembali sesudah jeda berikut ini.